anak-anak, ketemu lagi dalam kebaktian di minggu hari ini. Anak-anak, kita walaupun masih berada di rumah, tapi kita tetap semangat ya beribadah kepada Tuhan. Anak-anak, semua kita akan mulai ibadah kita. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Mari kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dalam kebaktian di minggu hari ini. Tadi bagaimana di pagi hari? Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka cita karena di minggu pagi ini kami diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang akan kami dengar menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, firman yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kisah ini menceritakan tentang perjalanan Paulus dan Barnabas ke kota Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Nah, di Listra ada seorang yang duduk saja,
karena kakinya yang lumpuh sejak lahir. Dia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara tentang Injil. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus menyuruh orang itu berdiri dan berjalan. Orang lumpuh itu mengikuti apa yang diperintahkan Paulus. Kemudian ia dapat berjalan dan berlari kian kemari. Ketika orang banyak melihat akan apa yang dilakukan Paulus terhadap orang lumpuh itu, mereka berseru dan mengira bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa-dewa mereka yang telah turun di antara mereka. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Kemudian datanglah imam dewa Zeus dengan membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga datang kepada Paulus dan Barnabas untuk mempersembahkan korban dan karangan bunga bersama-sama dengan orang banyak pada waktu itu. Mendengar hal itu, Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil mengatakan bahwa mereka ini adalah manusia biasa, sama seperti orang banyak pada waktu itu. Mereka mengatakan bahwa kami adalah manusia biasa. Kami datang untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. Nah, anak-anak, Allah yang mereka sembah telah memberikan berkat-Nya, yaitu dengan menurunkan hujan, memberikan musim subur, memberikan makanan dan kegembiraan. Walaupun Paulus dan Barnabas telah berbicara demikian, akan tetapi orang banyak pada waktu itu tetap memberikan persembahan kepada mereka. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Mereka membujuk orang banyak itu untuk datang memihak mereka, dan mereka menyuruh untuk melempari Paulus dan Barnabas dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Dan mereka menyangka bahwa rasul-rasul itu telah mati. Lalu ketika murid-murid itu mengelilingi dia, bangkitlah ia dan masuk ke dalam kota. Keesokan harinya pergilah ia bersama-sama dengan Barnabas dan ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di sana dan memperoleh banyak murid. Dan kemudian mereka kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati para murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk mereka masuk dalam kerajaan Allah akan banyak mengalami kesengsaraan. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita dapat melihat bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh dan benar-benar memberikan seluruh jiwa dan raga kita untuk kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak halangan dan rintangan. Mungkin karena kita adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, kita dibenci, kita dimusuhi, dan tidak ada yang mau berteman dengan atau bermain dengan kita. Akan tetapi janganlah kita bersedih. Sebagaimana Paulus dan Barnabas, mereka tetap dengan semangat memberitakan firman Tuhan walaupun mereka diseret, mereka dikatakan sudah mati, tapi mereka tetap memberitakan Injil Tuhan, tetap hidup dalam kasih Tuhan. Mereka terus berdoa kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, anak-anak, untuk itu dalam perenungan kita di minggu hari ini, hiduplah dalam kehidupan Kristen secara maksimal. Sungguh-sungguh menyembah Yesus. Hidup dalam kasih Kristus. Meski di kiri dan kanan kita terdapat banyak halangan rintangan, tetapi tetaplah terus bertekun walaupun kita dibenci. Peliharalah api roh yang ada dalam hati dan pikiran kita. Hiduplah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi anak-anak, bagi kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Ayo anak-anak, kita memuji Tuhan. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku
dalam banget cintaku dalam banget. Wow, ai ni Yesus, chân tơ hơn ai ni. Wow, ai ni Yesus, chân tơ hơn ai ni. Wow, tơ ai chân tơ chân tơ hơn ai ni. Wow, tơ ai chân tơ chân